Perkenalkan, nama saya Zirin Darmakusuma dengan NPM 2106723691. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batuan, yaitu menjadi 3 jenis, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang mengalami pembekuan sesuai namanya. Magma yang bentuknya cair dalam jangka waktu tertentu berubah menjadi padat sehingga dinamakan dengan batuan beku. Jenisnya itu yang pertama ada batu basal. Batu basal sering disebut dengan batu lava. Warnanya abu-abu hingga hitam. Kekerasannya itu keras dan padat atau masif. Teksturnya itu avanatik yang tersusun dari mineral, piroksin, amfibol, plagioklas, dan gelas vulkanik. Manfaatnya itu untuk bahan bangunan. Selanjutnya ada batuan gabbro, didapati di dasar samudra atau kerak samudra. Warnanya itu gelap, biasanya hitam atau hijau tua, kekerasannya itu keras dan padat atau masif. Teksturnya itu equigranular, sehingga meskipun dapat sewaktu-waktu bertekstur profiritik, terutama ketika oikokris plagioklas telah tumbuh lebih awal dari masa dasar mineral. Strukturnya itu pelekukan mineral muskovit, terubahnya amfibol menjadi epibol, dan kembar terdeformasi pada plagioklas. Manfaatnya itu untuk ubin lantai, bangunan jalanan, kereta api, dan konstruksi bangunan. Selanjutnya ada batuan dasit. Warnanya itu abu-abu terang, kekerasannya keras, teksturnya itu avanatik hingga profiritik, dan memiliki komposisi intermediate atau pertengahan antara andesit dan riolit. Batuan ini biasanya ditemukan di kerak benua di atas zona subduksi, di mana lempengan samudra yang relatif muda telah mengalami landing di bawahnya. Komposisinya itu mineral plagioklas, hornblenda, kuarsa, dan mineral opak. Manfaatnya itu sebagai pengisi berbagai proyek konstruksi. Selanjutnya ada batuan granit, berwarna merah, abu-abu, putih, dan merah muda dengan butiran warna gelap seperti hijau tua, coklat tua, dan hitam. Kekerasannya itu keras dan sangat masif atau padat. Strukturnya itu granitik dan struktur holokristalin yang terdiri atas elemen kuarsa dan feldspar seperti mineral lainnya dalam jumlah kecil seperti biotit, muskovit, hornblende, dan piroksen. Teksturnya itu halus tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar serta sedikit mineral mika dan amfibol. Manfaatnya itu pembuatan patung dan bahan bangunan lainnya. Yang selanjutnya ada batuan andesit. Namanya ini disadur dari pegunungan Andes dikarenakan batuan Andes ini banyak ditemukan di sekitar pegunungan Andes. Warnanya abu-abu terang, kekerasannya keras, dan permukaannya kasar. Teksturnya batuan buku vulkanik, ekstruvit, komposisi menengah dengan tekstur avanitik hingga profiritik, pertengahan antara andesit dan riolit. Manfaatnya itu pembuatan arca dan pembuatan candi. Selanjutnya ada batuan diabas. Batuan diabas terbentuk dari magma yang menerobos hingga dekat permukaan bumi. Warnanya itu abu-abu dan berbutir sedang. Kekerasannya itu keras. Teksturnya itu memiliki tekstur halus tetapi terlihat dengan kristal-kristalan plagioklas terbentuk bilah euhedra tertanam dalam matriks halus Clinopyrocans, biasanya augit dengan sedikit olivin sampai dengan olivin biadas. Olivin biadas magnetit dan ilmenit. Strukturnya itu biabasik atau opinik dan tersusun oleh mineral plagioklas, piroksen, magnetit, sedikit klorid, serisit, serta mineral karbonat. Manfaatnya itu untuk bahan bangunan dan batu hiasan. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk dari hasil pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Batuan sedimen sering disebut sebagai endapan, merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air atau angin. Karena biasanya proses pembatuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan juga erosi tanah. Jenisnya itu ada batu pasir, warnanya itu kuning, kecoklatan kemerahan. Kekerasannya itu terpadatkan dan terikat. Teksturnya itu batuan sedimen klasik yang dominan butirannya berukuran pasir. Dari tekstur batuan dapat diturunkan beberapa parameter empiris, yaitu ukuran butiran, bentuk butiran, dan sortasi. Manfaatnya itu pembuatan gelas atau kaca, bahkan konstruksi bangunan. Selanjutnya ada batuan konglomerat. Terdiri dari material sedimen yang halus dan kasar. Material ini berupa pasir halus dan kerikil yang mengendap. Warnanya itu abu-abu gelap, kekerasannya itu keras dan kuat. Teksturnya itu material keras yang menjadi pengikat semen diendapkan setelah fragmen dan matriks.
Semen umumnya berupa silika, kalsit, sulfat, atau oksida besi. Manfaatnya itu sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada batu lijang disebut dengan batu api, warnanya kelabu tua, biru, hitam, atau kecoklatan tua. Kekerasannya itu sangat keras. Tekstur batuan sedimen mikrokristalin atau kriptokristalin yang tersusun atas silikon oksida dengan permukaan licin atau glasi. Rinjang dapat terbentuk sebagai nodul, massa konveksi, dan deposit berlapis. Manfaatnya itu pembuatan senjata seperti pedang, mata anak panah, pisau, kapak, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada batu gaping atau batu kapur, warna itu putih susu, abu-abu muda. Kekerasannya itu agak lunak, teksturnya tersusun atas kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Batuan gamping atau kapur kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, pecahan-pecahan sisa organisme. Batuan ini dapat menjadi batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air, danau, ataupun air laut. Manfaatnya ini untuk bahan baku semen dan pembuatan keramik. Selanjutnya ada batuan kalkarenit berwarna abu-abu kecoklatan. Batuan ini mengandung unsur logam alkali. Kekerasannya ini keras dan kuat. Teksturnya memiliki tekstur arenit karena ukurannya butiran batu ini 0,062 mm. Teksturnya terlapis menyerupai batuan pasir dengan struktur sedimen silang siur, gembur gelombang, dan laminasi. Batuan gamping klasik fermenter umumnya diendapkan secara mekanis oleh air laut. Komposisinya alhohem, interklas, mikrit, kalsit, sparit, karbonat. Manfaatnya itu sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada batuan gamping merah berwarna merah keabuan. Komposisi mineral pada batuan ini yakni terbentuk dari mineralakit karbonat. Mineral karbonat merupakan hasil campuran dari dua mineral, yaitu mineral kalsit dan mineral dolomit. Yang ini akan berubah menjadi warna khasnya itu merah. Kekerasannya itu agak lunak, teksturnya masuk dalam golongan lanau karena ukuran butir batu ini 1/16 sampai 1/256 mm. Manfaatnya itu bahan untuk membuat marmer. Selanjutnya ada batuan metamorf. Metamorf merupakan salah satu hasil perubahan suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya. Batuan metamorf disebut juga batuan maliha. Contohnya itu ada batuan kuarsit, asalnya itu dari batuan pasir, warnanya itu abu-abu, kekuningan, coklat, dan merah. Strukturnya itu non-vialisi, komposisinya kuarsa, cirinya lebih keras dibanding gelas. Manfaatnya itu untuk industri kaca, ferrosilikon, magnesium silikon mental, dan lain-lain. Selanjutnya ada batuan gneis, asalnya itu dari batuan granit, warnanya abu-abu, strukturnya violated atau greneistik, komposisinya kuarsa, feldspar, amfibolet, dan mika. Cirinya itu menampak selang-seling dengan lapisan tipis kayak amfibiolet dan mika. Manfaatnya itu pada bahan bangunan, paving, pagar, dan menghasilkan ubin lantai, dinding, dan kusen. Selanjutnya ada batuan sekis mika. Asalnya itu dari batuan basal, warnanya hitam, hijau ungu, strukturnya itu violated, komposisinya itu mika, grafit, hornblende. Ciri-cirinya itu foliasi yang kadang bergelombang, terkadang terdapat kristal granit. Manfaatnya itu untuk pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. Selanjutnya ada batuan serpentinin. Asalnya itu dari batuan beku basah, warnanya itu hijau terang atau gelap. Strukturnya itu non-foliasi. Komposisinya itu serpentina. Cirinya itu kilap berminyak dan lebih keras dibanding kuku jari. Manfaatnya itu bahan pembuatan pupuk, bahan bangunan, pengeras jalan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada batuan marmer, asalnya itu dari batuan gamping, warnanya itu bervariasi, strukturnya non-foliasi, komposisinya kalsit dan atau dolomit. Cirinya itu teksturnya berupa butiran gula. Manfaatnya itu digunakan sebagai pembuatan meja, papan nama, batu nisan, dan lain-lain. Selanjutnya ada batuan filit, asalnya itu dari metamorfisme sale, warnanya merah kehijauan, strukturnya filiated, komposisinya mika dan kuarsa. Ciri-cirinya membelah mengikuti permukaan gelombang. Manfaatnya itu sebagai bahan insulator atau insulator elektrik dan bahan bangunan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.